kita jadi baldatan thayyibatun wa rabbun ghafur. Alhamdulillah yang kita baca ini adalah kitab Maulid Burdatul Mukhtar, yang mana dikarang oleh Al-Imam Al-Arif Billah Syekh Syarifuddin Abu Abdullah Muhammad bin Zaid Al-Bushiri, yang mana beliau lahir di Maroko, yang mana historis tertulisnya kitab Burdah ini dikisahkan beliau Al-Imam Busiri ini dulu adalah seorang penyair, orang yang ahli syu'ara, sehingga dikenal tidak ada yang bisa menyaingi daripada syairnya Al-Imam Busiri, sehingga beliau sering menulis pujian-pujian terhadap raja-raja, sering menulis pujian-pujian terhadap orang-orang kaya, menulis daripada pujian-pujian terhadap para pejabat dan lain sebagainya dengan imbalan harta yang dia dapatkan, sehingga terkenal di kota Mesir ketika itu. Tidak ada yang bisa mengalahkan syairnya Al-Imam Busiri rahimahullah ta'ala. Sampai suatu ketika beliau diuji sama Allah Subhanahu wa taala, dikasih stroke, dikasih lumpuh, enggak bisa bergerak badannya. Sambilan beliau menulis. Ketika itu beliau menulis tentang pujian-pujian tentang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai beliau dalam keadaan yang lumpuh tersebut masih menulis syair untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesampailah syair beliau yang berbunyi fama blagha ilmi fihi annahu basyarun, beliau enggak bisa melanjutin lagi syairnya. Beliau enggak bisa nulisin lagi. Tadi kita baca fama mablaghul ilmi fihi annahu basyarun, beliau enggak bisa melanjutin. Sampai suatu ketika beliau tertidur bermimpi berjumpa dengan Rasulullah SAW, sehingga Rasulullah SAW di dalam mimpinya bilang, wahai Busiri, ikra, baca, lanjutkan. Apa kata Imam Busiri? Saya enggak mampu ya Rasulullah, saya enggak bisa melanjutkannya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW melanjutkan syair tersebut, fama blagha ilmi fihi annahu basyarun wa annahu khairu khalqillahi kullihim. Maka syair yang tadi wa annahu khairu khalqillahi kullihim ini dari Rasulullah SAW yang dia dapatkan di dalam mimpinya Al-Imam Busiri. Kemudian di dalam mimpi tersebut begitu senang bahagianya Al-Imam Busiri rahimahullah ta'ala, diteruskan syairnya oleh Rasulullah SAW. Sedangkan ini syair untuk Rasulullah, dan wa anna khairu khalqillahi kullihim, enggak ada suatu makhluk yang paling indah, paling baik, yang paling luhur kecuali Rasulullah SAW. Sehingga dengan syair ini beliau sallallahu alaihi wasallam menghadiahkan burdah. Arti burdah ini jubah, selimut, menyelimutkan Imam Busiri dengan dengan jubahnya Rasulullah SAW. Sehingga ketika itu Al-Imam Busiri bangun dari tidurnya terkejut, dan dia rasakan benar di atas badannya ini sudah terselimutkan oleh jubahnya Rasulullah. Padahal dia ketemunya di mimpi, tetapi nyata itu jubah sampai dia bangun mimpinya. Wah subhanallah, setelah dia gerakkan badannya kembali seperti normal kembali. Semenjak dia puji Rasulullah SAW, badan yang lumpuh tadi langsung sehat walafiat, dan dia bisa bergerak. Sehingga ketika itu dia bersumpah, demi Allah, demi Nabiku Muhammad, detik ini pula tidak akan aku menulis syair satu pun kecuali untuk memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku haramkan lisanku untuk memuji semua orang kecuali baginda Nabi Muhammad. Sehingga beliau menjadi orang yang sangat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semenjak itu beliau diberikan kesehatan sampai wafat beliau adalah orang yang selalu dengan mahabbah yang begitu besarnya kepada baginda Nabi Muhammad. Sehingga para leluhur kita, para tuan guru kita, para guru-guru kita dulu sudah dari dulu ini kitab Al-Burdah. Ya tapi yang Lombok nih sudah lama ya, bersamaan dengan kitab Barzanji. Cuman sekarang ini jarang-jarang dibaca, sampai ada kesalahpahaman ya, bukan gimana, persepsi tentang pembacaan Burdah. Sampai saya kan dengar di suatu kampung gitu ya, dekat sekitar sini, ketika saya baca, dia nanya, Habib kok baca Burdah niki?
Dek tebul, ndak boleh baca burdah. Yuk kembek dek boleh niki. Apa sebab dek boleh? Soalnya kalau di sini orang baca burdah biasanya pertama kalau ada musibah baru terbaca burdah. Yang kedua kalau ada orang mau mati, orang meninggal dibacakan burdah. Maka saya jawab, ya akhi, sesungguhnya burdah ini dibaca enggak harus nunggu orang mati dulu. Enggak harus nunggu bencana turun dulu. Bahkan dikatakan oleh peribahasa lebih baik mencegah daripada mengobati. Salah satu obat daripada sekian penyakit adalah apa? Membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini burdah niki amalan yang dibacakan ketika ada anak kita sakit, ketika ada keluarga kita sakit parah maupun sakit ringan. Ambil air, baca ini ada 10 fasal. Ambil air, bacakan di air tersebut, kasih minum. Maka itu menjadi syifa, menjadi obat bagi orang-orang yang sakit. Dan insya Allah tempat yang dibacakan burdah ini, insya Allah biiznillah dengan asbab salawat Nabi, dia tidak akan terjadi di kampung tersebut kebakaran, bencana, kemalingan, perampokan, musibah sampai tidak akan terhindar dari segala mara bahaya. Kenapa? Di tempat tersebut dibacakannya Burdatul Mukhtar. Ini salah satu fadilah membaca kitab Burdatul Mukhtar. Insyaallah bisa istiqamah deh. Yang ngendeng lek masjid niki, lek musala niki 2 minggu sejelur, 2 minggu sekali aja. Boleh apa enggak? Serius? Bareh dek. Bingung bareh. Oh, nih Bib. Tuan Guru Sapuan langsung curhat, nggak berani nih Beb. Kenapa nggak berani? Dari kakenanya nih Beb. Nah, kita nggak cari bareh nih soundnya ini. Kalau nggak pakai sound mantep kayak gini nggak seru, nggak khusyuk kita ketika kita membaca burdah. Ada para pemuda remas masjid ini nggak hadir? Angkat tangan coba. Angkat tangan para pemudanya, bukan yang tua-tua ya. Terus apa mele bajang terus. Mami dia angkat tangan mami. Jangan. Ya. Yang coba angkat tangan. Yang orang asli sini. Kira-kira besok 2 minggu lagi saya ke sini, siap nggak bantu anak kawan-kawan kita untuk angkat sound? Siap apa tidak? Arak kaisar apa niki? Roda 3. Nah, itu kan enak. Insya Allah 2 minggu lagi kita buat lagi, dan insya Allah lebih meriah lagi, lebih ramai lagi. Insya Allah. Selesai waktu Mustafa. Tinggal dia dikonfirmasi lagi anak-anak bajang. Sok nih dia hadir doang, doaan. Dia narak sinyal Telkomsel kan Excel ini. Adik dia bau main game. Ya. Alhamdulillah. Yang kita baca ini adalah tadi sejarah baginda Nabi Muhammad SAW. Salah satu ketika kita ingin mencintai sesuatu atau mencintai seseorang, yang paling pertama kita lihat adalah biografinya. Kita harus cari tahu dulu siapa orang. Betul apa tidak? Tak mungkin moro-moro lah kegeneh Harim nih, kegeneh Nina nih. Tapi dia tidak mau tahu mau tinggal di mana, bapaknya siapa, ibunya siapa. Kira-kira ini orang salah apa betul? Salah apa betul? Yang ada gimana? Jak kuatong doang, jak piluan doang, betok balin nih. Oh nih balin, saya makna nih, saya inak. Kembek, kalau sudah saya bisa mengambil hati ibu bapaknya, pasti anaknya dapat kudapatkan juga. Betul apa tidak? Itu kalau orang cinta. Kadang apa orang Facebook nih? Buat kepo sekali. Piro nomor WhatsApp? Itu kalau orang cinta. Penasaran dia. Maka begitu juga pada malam hari ini kita tidak akan mengenal baginda Nabi Muhammad SAW sebelum kita membaca biografi beliau. Nah, ini adalah salah satu biografi beliau, profil beliau, kisah beliau, sejarah beliau, yang mana dengan cara kita mengetahui sejarah tersebut akan timbul rasa mahabbah kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dulu 1400 tahun yang lalu
sebuah kota yang mana nggak pernah kenal Rasulullah, nggak tahu siapa itu Muhammad, nggak kenal itu siapa Muhammad. Sehingga ketika itu Rasulullah SAW mengutus salah satu sahabatnya yang ini berdakwah ke Yathrib, ke Madinah, untuk mendakwahkan Islam. Setelah daripada Bai'atul Aqabah, setelah itu baru didengar diceritakan tentang perangai Rasulullah, akhlak Rasulullah, sehingga gemparlah ahli Madinah. Berguncang ahli Madinah, rindu pingin pergi ke Makkah untuk berjumpa dengan Nabi Muhammad. Ini kayak kita nih, ada main TikTok atau Instagram, terus setelnya enggak nih ya, ngelihat di foto ini Masya Allah indah, matanya biru bagaikan lautan, alisnya bagaikan bulan sabit, bibirnya bagaikan putih, ya, cantik banget. Cuman bisa lihat sekadar di foto. Itu namanya kebanyakan kelamaan jones, jomblo ngenes. Entah cuma lihat foto doang. Nanti papa diketemuin ngerijik apa-apa. Play, ya kan? Ini Ahlul Madinah hanya mendengar Rasulullah seperti ini, Rasulullah keindahannya begini, wajah Rasulullah seperti ini, alisnya Rasulullah seperti ini. Mereka penasaran, bagaimana caranya bisa berjumpa langsung dengan Nabi Muhammad? Bagaimana caranya bisa langsung duduk sama Nabi Muhammad? Enggak sabar. Sehingga suatu ketika dapatlah kabar bahwasanya Nabi Muhammad SAW akan hijrah dari kota Makkah menuju kota Madinah. Maka berbondong-bondong para ahli Madinah, setiap pagi mereka turun, mereka pergi ke penghujung daripada Madinah, di perbatasan Madinah, untuk naik lihat apakah sudah sampai apa belum Rasulullah. Saking rindunya ingin berjumpa dengan Nabi, saking kepinginnya lihat Nabi, saking begitu besarnya cintanya terhadap Nabi Muhammad. Sehingga karena Nabi Muhammad SAW pergi dari Makkah menuju Madinah ini dengan strategi, karena beliau dikejar-kejar oleh kafir Quraisy, sehingga beliau sempat nginap di Gua Thur selama 3 hari 3 malam. Belum lagi beliau putarkan jalan beliau sampai oleh Madinah ini. Kalau setiap hari sampai siang mereka berbondong-bondong menuju penghujung daripada kota Madinah hanya untuk menunggu kedatangan Rasulullah. Bayangkan mahabbahnya Ahlul Madinah, belum pernah berjumpa dengan Nabi, belum pernah ketemu sama Nabi. Lah kita karingan betok balik Bengkal, be balik Babakan, be balik Kediri, betok pengajian nih Pulau Selatan, kecohan ya Allah. Tidak di setiap hari. Ini para sahabat tiap hari berpanasan nunggu Nabi SAW, pingin lihat Nabi Muhammad. Dengan begitu himmahnya, ya. Ini hadir batok nih, meongku sakit nih, apa Malik, sakit, apa sakit, aparan budun, sakit apa, sakit gigi, sakit apa, manok sakit. Gara-gara itu tidak hadir pengajian, gara-gara itu nggak hadir kajian, gara-gara itu nggak hadir daripada majlis taklim. Rugi orang seperti itu. Kenapa saya katakan? Saya punya guru Habib Masyhur bin Muhammad bin Salim bin Hafid, Mufti Am, Rais Am. Artinya beliau Grandmaster di Tarim. Umurnya kalau nggak salah beliau wafatnya 86, 87. Ya sekitar itu. Dengan keadaan yang sakit, kaki beliau palsu, tengkorak kaki beliau ini palsu. Itu kalau beliau lagi naik darahnya, gula darahnya naik, apa yang ditanya? Bukan obat. Betok majlis taklim, antar saya ke sana. Ya Habib, engkau sakit Habib. Antar saya di sana. Saya mau duduk di situ. Kenapa? Karena di situ ada obat. Biniyati syifa. Dia melihat masyhad mereka orang-orang saleh bahwasannya majlis-majlis seperti ini adalah tempat berobat. Sehingga apa? Betul Allah angkat penyakitnya. Allah berikan kesehatan, subhanallah. Dan itu yang saya saksikan langsung dengan mata kepala saya sendiri.
dan tidak pernah ada satupun majlis yang terlewatkan oleh beliau walaupun beliau sakit. Kenapa? Beliau mengambil berkah daripada setiap majelis tersebut karena di dalamnya ada berkah, ada obat, ada yang bisa menyembuhkan dari segala macam penyakit. Insyaallah kalau kita punya penyakit hati, penyakit iri, penyakit dengki, penyakit zahir, penyakit batin, Allah angkat berkat majelis ini. Maka hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini bukan sesuatu yang sia-sia kita hadir duduk di majelis ini. Semoga dimasukkan golongan seperti Ahlul Madinah yang rindu sama Rasulullah, ingin berjumpa dengan Rasulullah dan dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lanjut apa sudah? Lanjut apa sudah? Betul. Sampai jam 12. Semangat, Masya Allah. Demen pengajian tiap jelujuk ini ya. Ya. Dikisahkan untuk menambah semangat kita. Bagaimana kalau kita ini hidup? Ini kita semua ini hidup pada abad di mana Rasulullah SAW hidup. Halo, coba kita bayangkan, flashback kembali, seandainya kita ini hidup di zaman Nabi Muhammad, di zaman Rasulullah SAW. Di manakah kita? Di golongan manakah kita? Apakah kita pengikut baginda Nabi Muhammad atau pengikutnya musuh Nabi Muhammad? Pengikutnya abu-abu itu, ya, Abu Jahal, Abu Janda, Abu Lahab, Abu siapa lagi? Ya. Coba pikirkan, apakah kita pantas digolongkan sebagai pengikut Nabi Muhammad, yaitu sahabat Nabi Muhammad, atau musuh Nabi Muhammad? Kembali, karena kita ini aja datang nih males-malesan, datangnya ini masih nunggu orang, bagaimana kita mau dimasukkan golongan sahabat Nabi Muhammad? Makanya itu kita dilahirkan abad ini, tahun 2022 ini kita masih hidup. Seandainya kita punya semangat sebagai sahabat, seperti sahabat, ya pasti kita dihidupkan sama Allah menjadi orang pilihan, dilahirkan di zaman Nabi Muhammad, menjadi penolong baginda Nabi Muhammad. Kalau kita nggak tahu sekarang, entah bisa jadi kita kafir Quraisy, bisa jadi kita menjadi orang yang memusuhi Nabi Muhammad. Enggak, kita nggak tahu. Ketika Allahu Akbar, azan dikumandangkan di masjid, kita di mana? Karingan melejari umat Nabi Muhammad, menjadi sahabat Nabi Muhammad. Kalau zaman Rasulullah berkumandang Allahu Akbar, sewaktunya jihad, mereka tinggalkan anak, tinggalkan istri, tinggalkan harta, tinggalkan semuanya untuk apa? Berperang dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Nggak ada ini Allahu Akbar, salat ndek Tuan Guru Sofwan kencet tokoh masyarakatnya. Assalamualaikum, harap pengajian burdah malam niki dari masjid sila beriuk-beriuk. Aneh sakit tenggorokan, koreng kaki, budun buit kenin, tau duduk tokol majelis niki. Gimana mau jadi sahabat Nabi Muhammad? Nggak ada zaman dulu sahabat waktunya jihad. Ntar dulu Nabi saya sakit budun ini, ntar dulu Nabi saya sakit gigi. Nggak ada seperti itu. Zaman sahabat Rasulullah SAW, ketika waktunya jihad, mereka ikut sama Rasulullah. Berangkat juga, dia tinggalkan semua. Sehingga dikisahkan ada sahabat Rasul yang namanya Julaibib. Julaibib ini ya, Masya Allah lah orangnya ya. Salah satu sahabat baginda Nabi Muhammad. Dibilang ganteng sih enggak. Sehingga Julaibib ini setiap kali dia berjalan ngelamar, pingin nikah, ngelamar fulana ditolak. Kenapa? Karena dilihat Julaibib ini orang yang nggak jelas nasabnya. Kedua, dia bukan orang yang ganteng-ganteng banget, biasa. Ketiga, dia bukan orang kaya. Ya udah, dia ngelamar ke sini ditolak, ngelamar sini ditolak, ngelamar sini ditolak, ngelamar sini ditolak. Akhirnya sampai dia datang ke Rasulullah, curhat sama Rasulullah. Coba Rasulullah bayangkan. Inilah contoh pemimpin. Dia mendengar aspirasi rakyatnya. Ini dia dengar aspirasi umatnya. Semuanya dia dengar. Sampai siapapun gampang ketemu sama Rasulullah zaman Nabi.
Kita mau ketemu sama bupati aja harus pakai ini, bapak itu. Ketemu gubernur harus pergi presiden. Kadang ketemu RT dong sengken. Betok RT tuh rapat, masya Allah. Ini ketemu sama Nabi gampang banget, gampang banget. Ini para sahabat radhiyallahu anhum warḍah, tanpa menyinggung yang lainnya ya. Ini kita menjadikan suri teladan. Inilah baginda Nabi Muhammad SAW. Tapi banyak sih tempat orang yang masya Allah masih cepat untuk para umarok kita, para pemimpin kita yang merangkul kita, yang mendengar aspirasi kita. Insya Allah tokoh-tokoh kita di sini, pejabat-pejabat kita di sini adalah termasuk orang-orang yang diridhoi oleh Allah, orang-orang yang benar-benar menjalankan amanahnya. Jadi ini Julaibib datang sama Rasulullah. Ya ibarat ini seperti Azmi jomblo dan sebagainya datang, beb ini anak curhat, beb tertolak doang si cewek ini beb. Datang ini kok sama Rasulullah. Ya Rasulullah, aku mau curhat ya Rasulullah. Wahai Julaibib, apa yang kau akan curhatkan? Silahkan. Ya Rasulullah, aku ini memang bukanlah orang yang jelas nasabnya, bukanlah orang yang ganteng, bukanlah orang yang kaya, sehingga aku ini ngelamar kesini, ngelamar situ untuk mencari istri, mengelamar seorang wanita selalu tertolak ya Rasulullah. Bagaimana ya Rasulullah? Solusinya ya Rasulullah. Saking mulianya Rasulullah, tersenyum Rasulullah. Dia bilang apa? Julaibib, sekarang kau pergi ke Fulan bin Fulan, katakan kepadanya Rasulullah SAW mengutusmu ke sana untuk menikahkan anaknya dengan dirimu. Ya Rasulullah, apa syahidku? Apa yang bisa jadikan bukti ya Rasulullah? Sudah pergi. Ya, ini sahabat Nabi SAW ketika dia diperintahkan sama Nabi, sami'na wa ata'na, jalan. Nggak tanya ya Rasulullah di dar kepeng, ya Rasulullah di mana jauh apa-apa seserahan, di mana pesuka, nggak ada bahas itu. Jalan, pergi dari sahabat radhiyallahu anhu. Ya diperhatikan nih para jombloers ya. Ambil hikmahnya. Banyak yang jomblo kayaknya ini. Ya. Maka ketika itu dia datang ke rumah yang dituju oleh Rasulullah SAW. Kemudian ditanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wahai Julaibib, apa gerangan yang membuat engkau datang? Maka ini soal yang punya Sahibul Bait nanya ke Julaibib. Maka Julaibib mengatakan, wahai fulan, sesungguhnya aku diutus oleh Rasulullah untuk datang ke sini untuk melamar daripada anakmu. Nah sahabat tidak tahu siapa Julaibib ini, sudah tidak jelas nasabnya, tidak ganteng-ganteng banget, bukan orang kaya. Dia mau nolak, tapi caranya halus. Oh ya sudah kalau gitu nanti dimusyawarahkan. Dah balik nanti kita musyawarahkan. Nah hati-hati kalau ketika kalian nih jombloers datang mengelamar anak orang, terus jawaban seperti oh bentar saya musyawarahkan, sudah abu-abu sudah. Itu arah abu-abu tertolak dengan halus. Ya. Nah, ini pengalaman saja. Tidak terlamar anak pelingi ini. Oh nggih bareh. Bareh musyawarah dulu nggih si pelingi hule aja bareh. Nggih. Nanti dikasih kabar. Ya, tenang Beb, tenang. Tenang. Beb. Kalau anak jadi depan aman. Ya. Nah, ini kalau orang seperti itu cara penolakan halus. Dan cara penolakan halus seperti itu sudah dari zaman Nabi, bukan sekarang aja. Ya, sudah dari zaman Nabi. Sehingga Julaibib yang hanya mendengar seperti itu ya mau gimana lagi? Karena itu yang disampaikan oleh fulan tersebut, oleh orang tuanya tersebut. Ketika akan pulang berteriak, ini anaknya. Wahai ayahku, kenapa engkau suruh dia pulang? Ia diutus oleh Nabi Muhammad untuk melamarku. Kenapa engkau tolak? Ini putrinya bukan orang sembarangan. Putrinya adalah seorang wanita yang betul-betul mencintai Rasulullah. Ketika itu adalah perintah Rasulullah, wajib untuk kita lakukan. Sekarang nikahkan aku dengan dia. Ya, ini enak kalau kita ketemu cewek kayak gini. Ya, berarti dia cinta mati. Tapi ini wanita tersebut mengiyakan bukan karena melihat statusnya ini jelek atau ini ganteng, dia kaya apa enggak.
dia ini dari bangsawan atau tidak, tapi perintah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena setiap menjalankan perintah Nabi Muhammad, di situ ada kemuliaan, di situ ada kesuksesan, di situ ada keistimewaan. Setiap orang menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma atakum rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Pasti ada keistimewaan. Maka ketika itu menikah ini wanita dengan Julaibib. Ketika baru nikah, baru akad, terdengar gemuruh azan daripada masjid, hayya 'alal jihad, hayya 'alal jihad, baru akad. Sudah lama ditolak sana, tolak sini, lamaran sana, lamaran sini, ditolak. Maka baru akad, Julaibib dipanggil untuk jihad. Apa yang dia dilakukan? Dia tinggalkan istrinya. Dia nggak pakai malam pertama, langsung berangkat bersama Rasulullah SAW untuk ikut jihad fisabilillah. Ada yang siap seperti itu? Ada yang kuat? Anak ajak dulu baru kemanten pertama datang, guru anak datang, alafu beb Ustaz, sebentar ya. Di mana hotel antum? Nanti anak kecampurin ke sana. Malam ini kita stop dulu. Jangan diganggu-ganggu. Itu kita. Ini sahabat akad, baru selesai akad dekman saling suap. Apa malik kikuk-kikuk dekman. Hayya 'alal jihad, tinggalkan istri, tinggalkan anak, tinggalkan harta, ikut pergi jihad fisabilillah. Siapa yang siap insyaallah? Mikir selalu. Ya. Dek waktu cicip jajan ini beb. Ya. Enggak, ini sahabat itu bedanya kita, makanya kita dilahirkan di era ini 2022. Seandainya kita punya iman seperti sahabat radhiyallahu anhum, pasti kita akan dibangkitkan, dilahirkan bersama baginda Nabi Muhammad di zaman Nabi Muhammad. Saking iman kita ini ya kayak gini dah, setengah 12. Ya. Tentu setengah 12 gitu. Oh belum, silakan. Sehingga ini Julaibib pergi berjihad dengan Rasulullah SAW dan pulang dalam keadaan syahid. Belum ngerasain apa-apa. Wah lelah, tertolak, maka payu, hayya 'alal jihad, pergi perang, pulang bawa nama. Masya Allah, ini sahabat radhiyallahu anhu. Sehingga ketika itu para sahabat yang lain ngumpulin benda sisa-sisa barangnya Julaibib dan dia serahkan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, bahwasanya Julaibib mati syahid. Ya Rasulullah, Julaibib ini mati syahid ya Rasulullah. Terus ini ada ontaknya sama beberapa barangnya sisa daripada yang yang tertinggal. Maka Rasulullah SAW perintahkan bahwa ini onta. Aku tidak mengetahui dia punya keluarga karena dia bukan anak nasabnya nggak jelas. Dia nggak punya keluarga. Sehingga dia katakan Rasulullah, yang aku tahu dia punya istri. Bawa ini onta dan zirahnya atau sisa-sisa barangnya kasih ke istrinya karena dia adalah ahli warisnya. Sesampainya di sana dia berjumpa dengan istrinya, maka orang tersebut memberikan, wahai istri Julaibib, ini onta dan ini barang-barang Julaibib, sesungguhnya suamimu mati dalam keadaan syahid. Maka apa dikatakan oleh istrinya? Wahai fulan, bawa ini onta, bawa ini barang. Sesungguhnya aku menikah dengannya bukan karena aku melihat hartanya. Aku menikah dengannya bukan karena aku lihat jabatan. Bukankah aku menikah dengannya bukan untuk melihat daripada nasabnya, tetapi aku melihat ada perintah baginda Nabi Muhammad. Aku tidak butuh harta ini, masukkan ke Baitul Mal karena cintaku pada dirinya, karena perintah daripada baginda Nabi Muhammad. Ini dia korbankan harta, waktu untuk Rasulullah. Kita ini ya Allah, masa harus dipanggil-panggil dulu untuk bisa hadir di majelis seperti ini? Harusnya kita ini yang lebih semangat untuk bisa hadir di majelis ini, karena cuma di majelis ini aja kita dibahas tentang Nabi, sifat Nabi. Coba kalau udah keluar dari sini lain kita bahas sifat etok no harim no ya betok balik no lah buapi nih kadus kuping ngone ya, itu masih mending bahas cewek. Sekali lagi begibah mana tetangga baru airnya mudahan sih deh airnya ya, belum lagi apa kulkas
Di kulkas baru nih second no. Kas kreditan enggak paling. Ngomongin orang. Ngomonginnya enggak. Kecuali hanya di sini kalian akan membahas Nabi Muhammad, membahas kisah Nabi Muhammad, membahas sirah Nabi Muhammad, membahas ilmu yang diwariskan oleh baginda Nabi Muhammad. Ya, insyaallah kita bisa istiqamah. Ya, insyaallah kita bisa istiqamah hadir di majlis-majlis yang mulia ini. Satu hadis terakhir supaya ini menjadi kajian yang istiqamah. Rasulullah SAW bersabda, qala Rasulullah SAW, ya ummul qaum aqrahum lil Quran. Dalam kitab Mukhtarul Hadits dikatakan, dan jadikanlah imam suatu kaum itu mereka yang benar-benar fasih di dalam membaca Al-Quran. Nah, ini bil khusus kalian calon imam. Ya, yang sudah jadi imam alhamdulillah. Yang masih jadi calon-calon imam nih perhatikan. Ya. Imam di sini antara umum dan khas. Artinya dia terserah mau jadi imam di masjid kah, di musala kah, atau menjadi imam bagi istri-istri mereka. Maksudnya istrinya satu gitu. Istri mereka, ya, kalau mau istri-istri yang berarti jamak. Ya, kalau itu yang berpoligami. Kalau yang masih jomblo jangan bahas istri dulu. Ya. Orang tua kalian, ibu kalian, adik kalian di rumah. Maka hendaklah mereka yang dijadikan imam adalah orang-orang yang betul-betul faham di dalam ilmu Al-Quran. Arti di sini fasih di dalam membaca Al-Quran, bukan yang ngasar, bukan. Makharijul huruf, walaupun suaranya kayak radio rusak, tapi fasih di dalam nutq, di dalam pengucapan lafaz, di dalam tajwidnya, maka boleh dijadikan imam. Kalau suara bagus, masya Allah, tetap tajwidnya lolos, mat-matnya lolos. Panjang pendeknya kebelah-belasan. Jadi percuma dia jadi imam. Kenapa? Yang ada malah bisa merubah arti, dan ketika merubah arti maka sholatnya batal. Bukan tidak sah, batal. Maka hendaklah ketika dia menjadi imam, hendaklah jadikanlah orang-orang yang menjadi imam tersebut adalah orang-orang yang faham Al-Quran. Maka ada perbedaan pendapat di sini. Imam Syafi'i rahimahullah taala mendahulukan adalah orang yang faqih. Artinya orang faqih ini orang yang ahli dalam fikih, ahli yang tahu tentang sholat, tahu bacaan sholat, tahu keabsahan sholat, tahu mubtilatus sholat, tahu cara wudu, tahu syurutul wudu, tahu bagaimana ketika dia sholat ini ketika dia lupa, umpama harusnya tasyahud awal lupa, jaya ngajeng, nah tapi setengah dibilang ruku enggak, dibikin ngajeng enggak, sekarang bingung nih mau turun apa dia berdiri. Gimana jawabannya, Bu, Pak? Ada yang tahu? Angkat tangan dan kasih 1.000. Apa yang harus dia lakukan? Dia mutasyahud awal, tapi dia lupa. Dia bangun. Nah, ketika dia bangun nih hampir ruku, baru dia ingat, dia mutasyahud. Jadi haruskah dia berdiri atau dia duduk di antara dua sujud? Hah? Referensinya ada? Dalilnya mana? Nah, nanti jadi start M quote. Dalilnya mana? Dalilnya mana? Referensi dari kitab apa? Halaman apa? Kita kembalikan umat ke dalil. Engkah jadi Habib jemaahnya. Demo jemaah. Ya. Ini di dalam Safinah, di dalam Nailur Raja, syarah daripada Safinatun Najah, kalau dia badannya berdiri tapi belum sampai ruku, artinya belum sampai ruku, maka dia tetap disunahkan untuk duduk lagi. Tapi kalau dia sudah lebih dari ruku, maka sudah berdiri, nanti diganti dengan sujud sahwi. Itu kan banyak di antara kita, banyak yang baru tahu kan? Halo? Oh, ini kayaknya udah pintar semua kayaknya. Baru tahu atau sudah tahu? Kenapa kok bisa baru tahu? Hah? Karena tidak mengaji. Nah, itu dia, makanya harus paham. Belajar ilmu fikih. Maka di sini Imam Syafi'i mengatakan sak mele jari imam santren, imam
masjid paling tidak dia paham tentang fikih sholat. Kenapa? Karena ketika ada masalah pasti tidak mungkin tidak. Ketika dia sholat tuh arak doang, lupa. Ya kayak itu kemarin. Ini mau berdiri tanggung, tapi mau duduk juga tanggung aja. Nungkik ya. Akhirnya bingung dia. Sampai ada sebagian dibatalkannya sholatnya. La haula wala quwwata illa billah. Maka ini pentingnya ilmu. Hendaklah pertama kita jadikan imam adalah yang paling fasih Al-Qur'annya. Fasih di sini bukan yang paling bagus suaranya saja. Apalagi kalau sudah bagus suara, tajwid bagus, faqih. Nah, itu lebih aula, lebih penting untuk dijadikan imam. Tidak ada satu kampung nih Beb yang ilmunya seperti itu. Wajib dia belajar. Walaupun sampai mana? Sampai Cina dikirim. Wajib dikirim sampai Cina umpama. Karingan itu Mudi, Salahuddin, Malik la ilaha illallah. Deke. Nah, lebih wajib lah lagi untuk kita belajar. Ini yang banyak-banyak, tidak mungkin yang tua-tua jadi imam terus. Yang muda-muda ini yang wajib, regenerasi kalian punya tanggung jawab bagaimana kelak kalian akan menjadi seorang imam. Ya, entah itu imam di masjid atau imam di rumah tangga kalian. Maka seperti inilah yang kita perlukan, yaitu menuntut ilmu agar kita menjadi orang-orang yang tidak tersesat. Ketika kita belajar ilmu dengan guru enggak sesat. Akhirnya kalau kita belajar tanpa guru, tanpa ilmu, belajar ilmu tanpa guru, sudah sesat, menyesatkan orang. Itu yang kita takutkan. Pada demo Malik bare. Ya, bilang ini tidak boleh, itu tidak boleh, ini syirik, ini bid'ah. Mana dalilnya? Ya. Kenapa? Mereka tidak paham ilmu, ilmunya cuma cetek, ilmunya cuma paham itu doang. Sedangkan buhur ilmu itu luas. Sehingga Imam Syafi'i aja ini sampai bagaimana Al-Imam Malik membanggakan muridnya ini. Imam Malik bin Anas membanggakan Imam Syafi'i saking luasnya ilmu beliau. Ya. Dan beliau belajar dari kecil sampai meninggal beliau tetap belajar. Begitu juga Imam Nawawi. Imam Nawawi ini mentalkhis daripada kitab-kitab hadis sampai beliau meninggal, sampai beliau mengamalkan semua sunnah Nabi kecuali satu. Tahu apa sunnah Nabi yang belum beliau amalkan? Apa? Papa menejak jelas. Merari. Menikah lupa. Imam Nawawi lupa merari. Sampai karena saking sibuknya untuk belajar dan meneliti. Lah kita ini sibuk apa? Ya, sibuk merari. Pikiran merari doang, khoyal doang sampai ya. InsyaAllah kita diberikan kesemangatan. Ya Allah bitaufiq hatta nafid. Allah jama'na hadha jama'an marhumah wa tafriq ba'di tafriqan ma'sumah wa tajal fina wa la minna wa la ma'ana syakir wa la mahrumah birahmatika ya arhamar rahimin wa ya ajwal ajwalin wa rahmul masakin sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil. Ada yang bertanya sikit aja. Kalau dua bayar. Satu aja pertanyaan. Nggak bertanya Beb. Mewakili masyarakat di sini Beb, supaya diijazahkan burdah ini Beb. Cuma itu. Pak, bedakan pertanyaan sama permohonan. Kebalik-kebal Tuan Guru nih. Ya. Saya ijazahkan kitab Burdatul Mukhtar yang mana Al-Fakir ambil daripada sanad. Burdah ini dari guru Al-Fakir Habib Saleh bin Muhammad bin Yusuf Al-Jufri wal Habib Muhammad Anis bin Ali bin Ali Al-Habsyi wal Habib Ali Mashhur Muhammad bin Salim Al-Hafid wal Habib Umar bin Muhammad bin Salim Al-Hafid wa masyayikhina wa habaibina sampai daripada Al-Imam Busiri sampai dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya berikan ijazah, kita sama-sama bilang saya terima. Qabiltu ijazah. Jazakallah khair. Subhanakallahumma. Saya ijazahkan kitab Burdah ini dari para guru-guru kami, Al-Habib Saleh bin Muhammad bin Yusuf Al-Jufri wal Habib Muhammad Anis bin Ali bin Ali Al-Habsyi wal Habib Ali Mashhur Muhammad bin Salim bin Hafid wal Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Dengan ijazah burdah ini semoga istiqamah. Barakallahu fiikum. Allah yaftah alaina alaikum fatul arifin. Faqihna fid din. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil. Ada pertanyaan?
Sila pertanyaan. Satu saja. Nih pakai mic. Kalau nggak ada pertanyaan berarti sudah pinter semua. Pertanyaan tentang kisah tadi atau tentang hadis tadi ya Ummul Qaum aqra'uhum shalah. Kalau nggak ada tet, subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.